Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adiyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna syari'atahu salihin. Amma ba'du. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun wa qil lana lima la ya'lamun. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita pada hari ini atau pada episode ini kita akan membahas sesuatu ya masalah agama yang ada hubungan dengan masalah khutbah Jumat ya. Iya. Dan ini menurut saya sangat urgen karena kaitan dengan kesahan ya ibadah. Oleh karena itu saya persilahkan Bapak Haji Andre untuk membacakan tema sekaligus isi pertanyaan. Ya, baik Pak Kiai, terima kasih pemirsa. Kita akan menyampaikan satu tema ya di episode yang sekarang ini. Temanya adalah rukun-rukun dua khutbah Jumat. Pertanyaannya, di masjid kami ada khotib Jumat yang ketika menyampaikan khutbah Jumat kedua hanya dengan membaca doa saja. Apakah khutbah Jumatnya sah? Rukun-rukun khutbah itu ada berapa? Adakah ulama yang telah menjelaskannya? Begitu Pak Ki. Baik. Ya. Jadi ini ceritanya di Jumat yang kemarin ya Pak Ki. Itu ada satu DKM menanyakan bagaimana sih sebenarnya rukun-rukun khutbah Jumat itu. Baik. Kan ternyata khutbah Jumat itu bukan sembarangan Pak Ki. Harus ada ikuti rukunnya, karena rukun itu kan nggak boleh ditinggalkan Pak Ki. Pokok. Iya, pokok ya. Ya, silakan Pak Ki, kita bahas langsung kepada pemirsa. Baik. Saya kira ini masalah yang sangat penting untuk kita umat Islam mengetahuinya karena berkenaan dengan masalah ya ibadah ya. Iya. Jadi ibadah itu bisa dikatakan ya sah tentunya apabila istilah bahasa Arabnya itu selain dengan ya istilahnya ilmu ya juga harus muwafaqah li syariah Islamiyah. Ya ini harus sesuai dengan syariat agama Islam. Tidak bisa istilahnya kita ngarang-ngarang sendiri dalam masalah ya tata cara ya ibadah ini. Nah oleh karena itu saya berusaha ya berupaya untuk mencari rujukan supaya dalam masalah memberikan penjelasan kepada umat ini ya tidak istilahnya bukan pendapat sendiri akan tapi memang penjelasan dari para ulama-ulama kita yang sudah istilahnya ilmunya diakui lah oleh dunia Dan tidak perlu diragukan kembali gitu Pak Kiai. Tidak perlu diragukan lagi ya. Nah dalam kaitan ini saya menyiapkan beberapa kitab ini di depan di depan ini bukan untuk pamer, artinya untuk hanya sekadar pejangan aja, tapi memang ini semuanya adalah merupakan rujukan referensi untuk memperjelas kaitan dengan pertanyaan tadi. Orang menjelaskan bahwa rukun itu adalah merupakan pokok atau tiang sesuatu. Nah jadi kembali kepada penjelasan masalah khutbah tadi, karena rukun-rukun khutbah itu ada 5, termasuk yang di khutbah yang kedua saya melihat di sini khotib yang khutbah keduanya hanya membaca doa saja, ini paling tidak ada 3 rukun yang ditinggal. Mungkin ya kalau baca ayat Qur'annya dugaan saya mungkin dibaca di khutbah yang pertama. Kan ketika baca Quran boleh di salah 1-2 khutbah, bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah yang kedua. Nah mungkin saya sendiri nggak tahu khotibnya namanya siapa dan dari mana, kan ini pertanyaannya ada khotib aja. Maka menurut saya khotib tadi mungkin kalau baca Qur'annya sudah di khutbah pertama, kan pertanyaannya di khutbah keduanya dia hanya doa saja. Nah kalau misalnya bacaan Quran di khutbah pertama ya nggak masalah karena sudah dibaca. Cuma ada mungkin ada tiga rukun yang ditinggal di khutbah kedua itu. Apa yang tidak 3 rukun yang ditinggal itu? Ya yang pertama kaitan dengan bacaan alhamdulillah
Ya, artinya memuji Allah di situ ditinggal, padahal itu rukun. Baca hamdu itu baik pihima itu baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Yang kedua yang ditinggal bacaan sholawat kepada Nabi. Karena kan di sini pihima, ya dari kitab-kitab yang saya baca tadi itu sama pihima itu pada keduanya. Sholawat kepada Nabi itu sama dengan alhamdulillah tadi, baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Nah yang ketiga yang ditinggal oleh khotib tadi ketika di khutbah kedua adalah wasiat bitakwa. Artinya pesan-pesan ketakwaan harusnya pihima pada keduanya, di khutbah pertama dan kedua dia enggak, cuma langsung doa. Nah jangankan Pak Andre, jangankan 3 rukun yang ditinggal, 1 rukun aja itu dinyatakan enggak sah khutbahnya, karena kan harus lengkap 5-5-nya istilahnya dilakukan oleh khotib tadi. Nah oleh karena itu kesimpulannya bahwa khotib tadi ya menurut pandangan kitab-kitab yang sudah kita bacakan tadi atau sebutkan, ini jelas khotib tadi tidak memenuhi ya rukun-rukun yang lengkap. Jadi hanya di khutbah yang kedua itu hanya doa aja, berarti rukun-rukun yang lainnya ditinggal sehingga enggak sah kaitan dengan khutbahnya tadi. Nah oleh karena itu mungkin di akhir pembahasan ini sebagai khulasoh ya kami menghimbau kepada DKM-DKM khususnya yang ada di wilayah Kota Depok ini, karena saya sebagai masih diberi amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ini ya, jadi menghimbau kepada seluruh DKM-DKM yang ada di Kota Depok ya hendaknya selektif kita ketika memilih atau merekrut seorang khotib ya, yang benar-benar dia seorang khotib selain memang ya katakanlah bacaan Qur'annya bagus, juga tentunya fikihnya, ilmu fikih kan ini nyangkut masalah fikih nih ya, masalah hukum-hukum harus betul-betul diteliti ya, artinya dipahami dengan baik. Dan kalaupun misalnya dia punya mungkin pandangan dari madhab yang lain itu ini ya, menurut saya karena kita ini mayoritas di kita madhab Syafi'i, jangan sampai menjadikan jamaah yang ada ini menjadi bimbang, menjadi bingung karena tidak biasa ya, artinya tidak biasa seperti itu. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan ini tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti yang ditanyakan kepada ya kita tadi. Demikian mudah-mudahan pemirsa juga bisa paham dan bisa tercerahkan. Baik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, tanya sedikit Pagi. Kalau sekarang seorang khotib tidak memenuhi dengan 5 rukun yang ada di situ, kemudian sudah terlanjur, itu kalau yang kita pahami itu harusnya seperti apa hukumnya Bagi? Apakah harus mengulang sholatnya lagi ini sebagai tambahan aja Bagi? Ya, jadi ketika misalnya kita tahu bahwa khotib ini tidak sesuai lah dengan rukun-rukunnya tadi, artinya ada yang kurang ya, apalagi sampai 3 rukun tadi ya, hendaknya salah seorang dari makhtubin istilahnya yang dihutbahi ya, jamaah yang ada ngasih tahu bahwa tadi ada yang tidak terpenuhi rukunnya, sehingga diulangi lagi walaupun singkat-singkat aja. Kan membaca alhamdulillahirabbil alamin itu sudah sah, membaca misalnya wassalatu wassalamu ala Muhammadin itu sudah sah, kemudian ati Allah ati Rasul ittaqullah itu kan sudah sah seperti itu. Yang penting terucap. Nah setelah diulangi walaupun singkat, paling-paling hanya 5 menit, baru melakukan sholatnya, baru insya Allah tidak ada masalah. Kalau yang sudah terlanjur sampai kemudian udah sholat bagaimana Bagi? Apakah yang diulangi sholatnya kalau udah terlanjur sampai sholat, jadi khutbahnya nggak diulangin gitu Bagi? Kan rata-rata kalau udah sholat rata-rata kalau sudah salah dari khotib itu kan tidak pernah diulangi lagi pada umumnya ya. Belum pernah ada nih khotib diulangin. Yang ada setelah salah ya paling nggak gerundel aja kan gitu ya, dan sholatnya udah selesai gitu Pak. Apakah sholatnya itu digantikan dengan sholat zuhur atau bagaimana Pak? Ya,
Jadi kalau Bagi yang tahu nih, bagi yang tahu jelas harus digantikan dengan zuhur tadi karena berarti ada sesuatu yang tidak pas. Iya, pas ya. Ya. Jadi kembali pada keyakinan ya, pada jamaah itu sendiri. Pak. Iya. Makanya sekali lagi ya kepada para khotib ya tolong supaya jangan membuat yang aneh-aneh. Ya, sehingga jamaah ini menjadi bimbang, bahkan bisa jadi ibadahnya jadi nggak sah. Iya. Itu yang kita ya pesankan kepada seluruh para ustadz, para kiai, para khutbah, para khatib supaya betul-betul menjaga ya, sehingga umat Islam ini menjadi tenang, menjadi damai, tidak menjadi gaduh. Itu yang kita harapkan. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai. Baik pemirsa, saya kira kajian kita hari ini sudah cukup jelas ya mengenai masalah rukun-rukun ya, mengenai masalah rukun-rukun khotib ya. Jadi mudah-mudahan semua para DKM memilih khotib yang bagus, yang fasih ya, yang benar sesuai dengan rukun-rukun itu, artinya 5 rukun itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu Pak. Ya, dipenuhi dengan baik. Ya, dipenuhi dengan baik ya. Baik pemirsa, saya kira cukup kajian kita hari ini. Episode yang sekarang ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.